Welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini podcast kita berkolaborasi dengan Vinplus yang namanya pasti udah gak asing lagi buat kalian. Apalagi untuk pencinta wine. Vinplus adalah salah satu tempat nge-wine pertama di Indonesia. Dan pada tanggal 26 November ini Vinplus akan merayakan anniversary-nya yang ke-18. Sangat-sangat luar biasa. For that special occasion, jadi bos-bos besarnya Vinplus mau turun gunung nih untuk ngobrol sama kita. Tamu kita ada Pak Reimer Simorangkir dan juga Pak Dhani Wanandi. Mereka berdua akan bercerita pada waktu awal mula merintis Vinplus dari kecil. Karena kita udah tahu di dunia ini nggak ada yang instan. Apa aja tantangannya yang harus mereka lewatin dan progres perkembangannya gimana. Cerita-cerita mereka sangat seru. Dan juga podcast kali ini gua akhirnya nyobain minum wine yang harganya sangat mahal dari private collection-nya Pak Reimer dan juga Pak Dhani. So, terima kasih banyak Pak buat itu. Rasa wine-nya sangat enak and you guys have to check it out. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, follow kita juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Pak Reimer Simorangkir dan Pak Dhani Wanandi. Enjoy the show. Oke guys, kita punya episode spesial kali ini. Karena kita sudah ditemenin sama Pak Dhani dan Pak Reimer. Dia adalah founder dari Vinplus nih, dan kita lagi ada di Vinplus Kemang di VIP areanya. Terima kasih bapak-bapak udah menyediakan waktunya dari harinya yang sibuk pasti ke podcast ini. Thank you, Chef. Iya, thank you sama-sama, Chef. Jadi apa kita cheers Our dulu. pleasure. Kita cheers dulu dong. Nah ini special wine-nya wine premium semua katanya. Premium buat saya ya, buat bapak mungkin standar. Still premium. Cheers. Cheers. Good health ya. Yes, amin. Sukses. Amin. Wine apa yang kita minum nih, Pak Reimer? Ini Bordeaux wine, salah satu yang top di Bordeaux, first growth. First growth? Ya. Artinya apa tuh Pak, first growth? Di Bordeaux tuh ada klasifikasi. Ada first growth, second growth, sampai fifth growth. Oh kualitas tuh kualitasnya. Ya? Okay. Ini ranking lah ya. Ranking lah. Di ranking pertama itu ada 5 betul ya? Ya. 5 chateau. Boleh saya tambahkan, which actually it carries the title, not only Grand Cru, tapi Premier Grand Cru. Premier Grand Cru. Kalau Grand Cru kan wine kelas 1 lah gitu ya. Ini ya yang semua premium, nah ini yang top 5 lah. Mantap. Di Bordeaux ada top 5, nah Chateau Lafite yang kita minum hari ini tahun 2008 adalah salah satu dari 5 wine paling top secara classification di Bordeaux. Oh mantap, terima kasih kita dari tim Ray Jensen Radio. Mungkin ada Chateau Margaux, Chateau Mouton Rothschild, Chateau Latour, ya itu wine-wine terkenal premium tuh ya. Dengan Aubryon dari Pessac. Oke. Jadi kita mulai semuanya yang dari mungkin saya tambahkan semuanya yang dari left bank. Left bank. Oke, bagian kiri gitu. Ya, daripada sungai yang memang kan ada di Bordeaux kan ada 2 big area lah.
what so called bilang left bank dan right bank. Oke, dibagi dua sama sungai itu. Ya. Oke. Sangat menarik. Bapak-bapak mulai ketertarikannya dengan wine sendiri itu dari mana sih munculnya? Wah, saya mulai Long history ya. long history. Sebenarnya waktu kuliah memang udah mulai coba minum wine. Cuman kan waktu kuliah uangnya terbatas. Jadi yang murah meriah aja. Di mana, Pak? Di Amerika. Oh, di Amerika. Okay. Nah, setelah saya kembali ke sini, saya bekerja dari suatu perusahaan yang import atau distribusi wine. Oh. Nah, mulai dari situlah saya mulai tertarik dan mulai mempelajari dan mendalami. Akhir-akhirnya juga ketemu Pak Dhani. Kenalnya di mana? Kenalnya melalui wine juga. Melalui wine juga. Oh, melalui wine. Lagi ada apa event? So he's my wine buddy lah. Oke. Awalnya ya kan memang itu Pak Remer lah ya. Saya sebenarnya sudah kind of exposed to wine when I was still a kid from my dad. Oke. My dad ya dia Udah minum wine. udah minum wine. And of course kita nggak tahu waktu itu dia udah minum wine bagus kan. Ya udah jadi kalau memang ada acara party di rumah atau event ya kita minum alkohol pun maupun masih SD dia oke-oke aja. Udah belajar lah. Udah belajar lah ya. Ya udah jadi itu pertama kali I exposed to wine lah atau minuman alkohol karena itu kan juga ada martini lah apa. Ya udah tapi sama waktu zamannya college ya biasa lah ya anak college kan di Amerika ya weekend kita minum apa segala macam ya di sanalah kita juga lebih terekspos lagi ya. Terekspos walaupun belum serius. Ya kalau saya mulai serius buat mau really like and start to really get into wine adalah about maybe end of 90s like 98, 99. Ya udah then because of Pak Remer juga back then was already in the wine business. Kan Pak Remer running used to be the biggest. Ya yang online shop dia punya online shop. Kemang duty free. Dulu online sama Pak Billy juga ada. Oke. Pertama pioneer sebenarnya. Iya. Nah itu jadi it just happen I have the the chance untuk belanja di KDF. Nah that's how actually first time I know Pak Remer. Tapi kan waktu zaman itu kan market orang Indonesia yang minum wine kan sedikit kan. Terus juga ada maksudnya istilah wine cuma buat orang-orang elit lah, kalangan elit gitu kan. Tapi kok malah membuat bisa dibilang Vinplus dan PT Jadi itu yang membuat industri wine di Indonesia gitu kan, yang memulai. Karena kami melihat potensinya untuk mengembangkan bisnis ini. Ya mengembangkan bisnis ini bukan untuk orang elit saja. Karena itu marketnya sebenarnya agak luas asal kita bisa downgrade ke ini. Makanya waktu kita membentuk Vinplus, salah satu filosofi kita itu adalah we should have wine for every pocket. Oke. Dompet semua tipis, kantong. dompet tebel, dompet sedang kita ada wine-nya. Oke. Jadi memang kita siapin itu dari yang entry level sampai yang agak manis, sampai yang premium wine pun ada. Ya. Nah waktu mulainya mana dulu sih Pak? Apa PT Jadi dulu, apa Vinplus dulu? Vinplus. Jadi wine ya dan again ya untuk kita believe wine should be fun. Wine shouldn't be snobbish. Iya. Yeah. Tapi banyak image yang begitu. Iya, justru itu yang sok banget lu nge-wine keren. Iya kan. Itu yang kita mau patahkan lah. Kita mau anulir lah that image atau that saying. Jadi makanya kenapa kita waktu itu ya sepakat untuk Vinplus. Which actually mungkin sedikit saya mundur lagi sedikit. Ya udah tadi karena tadi I had the chance untuk shopping di sana.
ya udah akhirnya kenalan dengan Pak Remer lah, karena kan ya at the end of the day kan our network and lingkungan sama lah. Kenalin melalui adiknya Pak Remer, Ibu Yolanda. Ya udah akhirnya kita nge-wine bareng, kita jadi regularly kita get together, jadi wine buddy lah. Ya udah, jadi one day, I think that is I think early 2004 or something ya. One day we 2000 maybe 2003 or so we had dinner together ya sampai of course tipsy. Terus ya udah gara-gara tipsy itu terus then we talk about kenapa nggak kita kerjain wine business bareng ya? Karena I'm also start to get passion about wine kan. Goalnya juga sama sih pasti. Iya, jadi waktu itu karena minum itu session ya udah kita ayo deh kita gabung aja jadi partner. Ya dan ya the rest is history sih dalam artian. Iya. Dan Pak Remer juga udah wanted to leave among duty free because he wants to do his own. Ya udah, I think we found each other lah. Iya, match made in heaven. Iya. Nah, waktu mulainya gimana, Pak? Mulainya apa dulu mulainya? Mungkin Pak Remer bisa ngomong. Mulainya kita acquired ada satu company yang punya duty free juga. Dulu waktu itu di bawahnya hotel sekarang Ayana. Oke. Jadi zaman dulu tuh duty free bukan cuma di airport kayak sekarang gitu. Nah dulu ada Downtown duty free. Downtown duty free. Which masih ada sih sampai sekarang. Masih ada. Cuman not as big as used to be. Itu serving the diplomatic community. Oh, oke. Tapi setelah kita purchase itu company, kita mau kembangkan lagi. Memang waktu kita lihat suasana bisnis duty free itu tidak kondusif lagi karena peraturannya makin ketat ya. Dan makin sulit. Sehingga kita pikir jangan kembangkan itu, kita kembangkan duty paid-nya. Karena kita lihat nih the growth-nya is unlimited. Karena lokal. Kalau kita domestik atau bule community itu aja limited kan. Ketergantungan gitu. Ketergantungan ya. Betul. Ya kita lihat ini market orang kita yang justru unlimited growth-nya. Jadi that's why we decided to let's do Vinplus or duty paid market. Oke. Terus buka ini? Nah, itu berapa lama yang lalu? Dalam setahun sih. Setahun lah ya. Kita renovasi, Pak Remer got the premise. Terus and Pak Remer actually yang come up with the Vinplus name. Iya. Nah or itu Vangplus. Bahasa Perancisnya Vangplus jadi Vinplus. Itu idenya dari mana Vinplus namanya? Sebenarnya saya duduk sendirian aja nih waktu itu kantor di Jalan Ampera. Kantor sementara sih sebenarnya. Jadi duduk, nama apa ya? Saya susun beberapa nama. Nama paling atas tuh Vinplus. Dan beberapa saya nggak inget lagi, unfortunately. Saya edarkan ke beberapa teman-teman, semuanya pilihnya Vinplus. Vinplus tuh kenapa? Karena Vang is wine in Prancis ya. Plusnya itu dan lain-lain. Because kita mau sell not only wine, we want to sell a lifestyle too. And other products kan. And other products than wines. Ya. That involves around wine ya. Okay. So wine with romance, wine with festive. Ya, with party apa party and so on ya. Tapi awalnya dulu apakah langsung ada restorannya seperti ini? Enggak. Awalnya purely is a retail shop. I think maybe almost a year it's just retail shop. Kemudian we the shareholders actually wanted to have just a nice lounge, a small one just for us.
For us and friends to hang out. For us and friends aja. Jadi tempat kita Nongkrong lah. sambil nungguin kalau sekarang gitu. katanya mican kan. mican. Ya udah, dan part of the gudang di belakang yang sekarang jadi lounge. Jadi lounge ya. Itu tadinya ya kita build aja buat I think around maybe only 100 square meter. 100 square meter Exactly ya. Kecil. Lounge yang ya cuman ada bar kecil, kemudian tempat duduk just for us gitu. Ya udah, jadi kita open, kalau memang kita mau pakai kita open. Sound systemnya juga cuma pakai CD masukin ke Iya. CD. Pakai Bose rumahan aja. Nggak keren kayak sekarang, tapi anyway ya udah kita pakai. Nah, tapi terus customer every time they come here to shop, for some reason they got curious of what's going on di belakang gitu lah, di itu kan itu kunci kan. Tapi setiap kali they see, penasaran juga pengen lihat. Ya udah, setiap kali mereka minta lihat dibukain lah. Nah terus ya akhirnya mereka ada yang nanya lah, ini kita nggak boleh coba duduk di sini gitu. Nggak boleh Pak, ini punya bosnya. Ya tadinya, gitu. Tapi terus kita bilang ya kalau memang kita tadi awalnya kita pakai kalau mereka mau cobain wine yang mereka mau beli, tapi kan mungkin belum tahu, mau taste lah ya, mau tasting dulu. Ya udah pakai aja dulu di sana. Jadi mereka bisa santai duduk, mungkin berapa botol kan, tapi pikir ya you open more, you relax ya, then maybe the chance for them to buy more kan. Betul. Ya udah awalnya gitu. Makin lama ya makin banyak yang tahu kan. Makin populer akhirnya ya. Malah bos-bosnya nggak bisa singkat kata. lagi. Ya long story short, tiba-tiba pokoknya at no time kita semuanya terdepak keluar gitu. Nggak ada tempat. Malah susah banget dapat ini. Karena rebutan sama the real customer kan. Ya udah jadinya ya, and we decided, I think ya, then maybe we should expand the lounge. Nah makanannya tempat begitu kan bukan restoran kan, cuma awalnya nggak ada makanan. Nggak ada, cuma kacang. Kacang, terus saya ingat kan kita bikin French fries dari gudangnya aja. Iya, pakai fryer kecil kan, home ini kan. Terus akhirnya microwave, ambil makanan dari luar. Terus dulu kan di seberang ada Barbados, punya kawan juga kan, yang sekarang jadi gourmet garage tuh. Ya udah dulu ya paling kalau mau nachos apa-apa enggak dari sana, dari pesan dari tempat lain. Dibawa pakai tutupan, dibawa ke belakang. Nah, manajernya lebih sering di sini daripada di sana juga. Bener. Pak Deddy almarhum ya. Saya dengar cerita malahan nasi goreng di depan. Iya itu juga, itu ada story tuh. Jadi ya istilahnya kalau orang udah kelaparan apa segala macam kan. Nyari nasi pasti. Nyari nasi kan. Ya udah kita bilang sama Sarah dulu, manajer kita, udah beli aja tuh di depan goceng. Bawa ke pantry, ganti piring, susun dikit, kita jual 25.000. Lumayan banget tuh kan. Betul. 5 kali lipat cuman numpang lewat. Itu businessman. Iya, melihat peluang ya. Kadang-kadang ya kalau lagi mau pizza ya dulu kan masih ada Easy Pizza, ada CPK, jadi ya maksudnya Pizza Hut ya. Ya udah itu aja yang kadang-kadang di serve lah. Jadi ya ala kadarnya, tapi terus ya udah begitu kita anggap ada peluangnya juga, ya udah kita renovate semuanya. Ya bikin dulu kan bukan gini, kita bikin kitchen, kita bikin proper inilah restoran and lounge lah. Hampir 18 tahun yang lalu ya berarti ya. Ya. Ya ujungnya kita pikir ya wine you have to have food ya. Of course, it goes together lah. It goes together. Kayak 18 tahun yang lalu. Jadi bentar lagi guys, Vinplus itu mau merayakan anniversary yang ke-18. Di tanggal 26 November. Pasti ada acara dong di sini. Ada. Ya, pasti ada. Nanti we plan.
Cek Instagramnya Vinplus ya guys. Yes. Buat acara biasanya promo-promonya sangat menarik. Bapak-bapak nih susahnya apa? Susahnya waktu lagi ngerintis gini. Paling susah sebenarnya dengan peraturan pemerintah, dengan perizinan, dengan importasi, penyediaan barang dan sebagainya ya. Kalau jualnya sih kita sih dari dulu that's the easiest part. Iya. And the most fun part ya. But getting the goods on the shelves, that's the most difficult. Masukin barangnya jauh lebih sulit daripada jualan. dan lot of uncertainties and changing all the time the regulation and ada aja lah. Gak pernah smooth deh pokoknya. Ada aja yang iya sih bisnis hiccups, F&B ya nggak pernah kayak misalnya sebulan nggak ada apa-apa gitu ya, ada ayam gitu nggak pernah. Gitu. Terutama on the alcohol bisnisnya. Iya. Alcohol importation business. Saya kan baru berapa lama nih? 4 bulan buka bar. Waduh, selalu ada aja ya. Iya kan? Ada aja. Ada yang rajin nyamperin kan. Nah dulu juga kalau saya bisa cerita kembali waktu kita buka lounge di belakang, itu tadinya kan iseng-iseng aja buat ini. Berkembang jadi populer. Iya. Kita nggak ada izinnya. Karena awalnya buat sendiri. Iya buat sendiri. Siapa pikir ya kan. Udah berkembang, udah ke publik sana nggak sadar juga buat ngurusinnya. Akhirnya datang-datang sama aparat disegel juga. Oh sempat ngelewatin itu juga. Jadi ada ngurusin lagi apa semua baru bisa. Ya mungkin itu bisa dibilang ya salah satu hiccup atau masa sulit yang kita alamin lah ya. Iya. Juga kan sekarang Vinplus udah banyak outletnya kan. Ada Kemang, Arkadia, Surabaya. Bali. Oh iya Bali. Tempatnya bagus banget lah gitu yang di Bali. Oh Center Park ya? Iya. Center Park ada. Ya. Ada juga Botanica. Ya. Botanica. Oh iya. Ada juga ada tasting room. Yes. Sake Plus. Ngomong satu grup lah ya. Iya. Itu dalam waktu 18 tahun ini berkembang sedikit-sedikit. Betul. Wow. Nah sudah besar seperti ini, role bapak-bapak sekarang itu apa di Vinplus? Ya, we are still managing the group atau the companies. Apakah ada role terpisah-pisah misalnya, oke pada nih lu urusin makanan ya, gue nih urusin ini, apa kebagi gitu atau? Ya mungkin kalau ngomong paling besar bagiannya adalah Pak Remer lebih ngurusin yang bagian lebih in charge importation. Karena memang beliau yang paling katam mengenai import karena udah 30 tahun lebih di bidangnya. Wow. Ya kalau saya mungkin lebih cerewet atau lebih ngurusin yang sampai ya detailsnya tuh lebih yang di operasionalnya gitu. F&B-nya lah. Operasionalnya lah ya. Tapi at the same time I think we are kind of co-CEO lah. Bisa dibilang of the whole group ya. Karena ya we really talk each other, we really update each other. Ya we almost see each other every day, except weekend atau if I have to go to my other group ya. Nah yang other than that sih ya tentu aja kita mungkin nge-wine bareng ya seminggu 3-5 kali seminggu. Jadi ya, all the time actually we communicate each other and I think we are very cocok lah ya. Jadinya we have no obstacles and whatsoever in managing ini sih. Saling dukung-mendukung segala dalam semua segi lah. Gak pernah kayaknya dia itu urusan lu, ini urusan gua. Atau Pak Remer ngomong A, saya ngomong Z. Pada bawahan itu enggak. Jadi kita selalu satu suara gitu ya. Satu suara. Selalu settle dulu, kita ngomongin dulu, saling sepakat, saling setuju. Kalau memang mau argue di antara kita aja. Kalau perlu ya mungkin kita undang partner yang lain untuk ngobrolin dulu. Dan baru we implement atau share. Itu penting sih. Penting sih. Biasa kan kadang communication is very important. Partner A, partner B, nanti si B ngomong apa ke bawahan, si A ngomong. Bingung kan? Kasihan dong. Kita selalu hindarin. Ya. Jadi dalam 18 tahun ini pernah gak kayak berantem gitu atau
Enggak pernah sih. Enggak pernah. Tahu sendiri kan kalau partneran biasanya Iya. cocok-cocokan Kita, juga. iya benar. Jadi makanya tadi saya bilang kita cocok banget ya. Jadi istilahnya ya at the same time he's like my big brother, so yeah, we have no issue sih. Nah kalau tadi Pak Malah sampai ada yang dulu di the first 5 years ya ada yang sampai gosipin bahwa Mau bubar gitu. Pak Remer sama Pak Dhani berantem mau bubar. Oh gitu. Terus kita ketawa tadi berdua. Kayaknya kita sekarang lagi di sini berdua bareng ketawa-ketawa. Kok sampai ada gosip kayak begitu ya? Tadi Pak Remer bilang kalau dari sisi importir itu perizinannya rada tricky gitu. Salah satu challenges-nya. Kalau dari operation apa Pak Dhani? Udah 18 tahun loh buset. Operation paling sulit adalah memanage human ya. Human resource lah. That is the most challenging I think ya. Karena ya orang kan gak kayak robot ya. Ada different sifat, different way of thinking, different mentality. Iya kan? Punya problem yang beda-beda. Iya, different talents, different ya jadinya it's very unique. The most challenging to deal with them and to manage with them ya. To understand them lah. Itu sih yang kalau menurut saya. Kalau saya sih lihat dari beberapa kali kan saya bisa ada satu meja nih sama bapak-bapak kan. Kalau ngomong sama staffnya tuh pertama saya respectnya karena saya pernah juga di orang operation gitu. Biarpun grupnya sudah besar banyak tapi masih kenal sama staffnya gitu loh. Manggil nama gitu loh. Biasa kan udah itu siapa sih gitu kan. Banyak kenal banget tuh saya. Walaupun saya udah tua suka kadang-kadang pikun sama lu siapa ya gitu. Iya gitu. Tapi yang saya mau tanya gimana sih supaya keep the balance kayak oke staffnya supaya merasa ini keluarga juga sendiri rumah dia itu kan penting tuh punya perasaan itu. Tapi juga harus tetap tegas gitu. Yeah, I think I don't know, it flow naturally ya, maybe you know, saya bisa mungkin ya memanage istilahnya ya kita jaga hubungan baik, kita treat them well, we respect them, and yeah therefore they respect aspect, and at the same time ya rasanya sih nggak ya mungkin udah juga at the same time ya of course we understand that there should be still a limit to gimana kita juga how close can we get can we be with them ya I think itu sih udah jadi jalan aja jadi they also know their boundaries gitu jadi nggak masalah sih selama ini sih katanya. Ya kita sih semua sistem kekeluargaan juga, cuman ya there's a limit to kekeluargaan juga ya, ada boundariesnya juga semua. Tapi dengan sendirinya nanti orang yang tidak bisa bergabung tereliminasi sendiri, yang bisa klik dengan kultur kita ya akan stay on ya. Oke, jadi itu take note sih guys, itu penting banget soalnya bangun dan kayak kalau udah 18 tahun tuh pasti punya tips dan trik yang udah dilalui kan gitu. Oke, Pak kita mungkin move on ke next wine nih. Oke. Wine kedua kita apa nih, Pak? Boleh dijelasin? Burgundy. Ini adalah Chateau Lafite Rothschild 2008. Boleh dijelasin sedikit tentang wine-nya? Yang mana? Yang ini. Iya. Oh yang Burgundy. ini apa yang itu? Yang kedua? Ini Burgundy. Oh the Burgundy. Ini Burgundy, sorry. Yang Bordeaux. tadi yang Bordeaux. Nah, yang Bordeaux tadi udah yang ini kita jelaskan mengenai it's one of the top wines from Bordeaux. Oke. Oh ini ya, sorry ini wine kedua. Bukan gua salah. Oke, wine kedua kita Chambertin Clos de Bez Grand Cru Joseph Drouhin. Okay. So yeah, actually, as we know, Joseph Drouhin is a family-owned winery. Famous winery kan? Yeah, they are very famous and long history ya.
they are based in Beaune. Beaune itu kota di Bordeaux yang memang pusatnya, bisa bilang center of the Burgundy wines ya. Jadi mereka ya of course wine producer dalam artian they own vineyard, tapi mereka juga bekerja atau bisnis sebagai negosiong, dalam arti sebagai trader ya. Oke. Jadi they purchase some of the grapes from their contract petani-petani. Nah itu yang juga mereka produce. Nah kalau ya ngomongin di Chambertin Clobes is one of the top Grand Cru klase yang. Jadi kalau di Burgundy itu hanya ada classification itu adalah Grand Cru, Premier Cru, kemudian Village dan Bourgogne. Bourgogne itu maksudnya ya Burgundy generic lah, table wine lah. Saya nyium cheese pas lagi nyium. Nggak tahu saya bener apa enggak. Cheers dulu Pak. Yes. Santai. Kalau saya nyium kayak bau keju. Keju ya. Nice. Ya kalau Burgundy ini karakternya is totally different than Bordeaux ya. Oh, totally different. Totally different grape also. Ya, first of all kan ini single varietal ya, it's called Pinot Noir. Kalau Bordeaux ini kan is a Bordeaux blend. So it's usually I believe Lafite ini contains of course Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, and maybe Petit Verdot. Untuk jenis-jenis anggurnya jenis anggurnya yang biasanya itu yang di allowed untuk di grow di daerah situ. Di Bordeaux. Nah kalau di Burgundy ini people or the farmers can only grow Pinot Noir for the red and Chardonnay for the white. Untuk emang udah ada rules-nya loh. Ada rules-nya. Ya. Di sana kan ada yang namanya AOC. Ya, appellation controle. Peraturan ya. Supaya menjaga kualitas wine-nya dan ingredient-ingredient yang lain. Nah jadi ini ya Chambertin Clobes adalah one of the very good and respected Grand Cru yang ada di Burgundy. Very nice. And usually the character, of course, this is as it is lighter. So Burgundy wine usually is sexy, kemudian elegant, velvety. Sometimes it can be smell like a barnyard. That's why I think maybe one of the one of the smells. Ya, soft cheese ya. Tadi you bilang itu kayak cheese ya. Iya, kayak soft cheese gitu, kayak apa brie. Kayak brie. Strawberries usually is more on the red berries smell. Okay, then other than dark berries like the Bordeaux. Tapi kan kalau orang yang entry level Pak, akan sulit untuk enjoy wine kayak begini rasanya. No? Yes. Ya itu jam terbang lah ya untuk really appreciate yang top end wine. Kalau saya comparison juga orang baru makan sambal. Mungkin sambal yang manis aja, mungkin ABC aja yang dia bisa coba baru bisa. Oh iya. Kalau udah yang lebih pedas atau lebih nggak bisa appreciate. Iya, tapi kalau dia udah diterbalennya, kalau dia udah enjoy baru mau yang lebih kompleks gitu ya. Lebih kompleks, makanya yang pakai terasi atau sambal mangga atau apa. Iya, benar juga analoginya benar juga tuh. Bisa appreciate jadi kan. Nah di Vinplus dan juga PT Jadi, strateginya apa untuk nyobain, untuk menarik orang supaya mau minum wine? Sekarang kan industri wine, market tuh nge-wine-nya lumayan banyak sih kalau saya lihat. Dan menurut saya pandemi itu kemarin membantu untuk membangun interest orang Jakarta untuk nge-wine gitu kan. Nothing to do at home ya. Nah, strategi yang dilakukan perusahaan bapak-bapak ini apa buat menarik orang baru terus? Wine education. Continuous wine education. Dengan cara tasting is believing. Tasting, we have the motto that tasting is believing. Tasting is believing. Ya, jadi untuk progress
lidah juga kan ya itu harus mulai dari, biasanya orang kan yang lebih gampang wine manis dulu. Hmm. Itu biasanya kita ini, tapi kita harus terus introduce yang lebih sophisticated wines ya. Ya, Slowly. Karena kita bisa lihat dalam beberapa Ya, tahun ini kita bisa lihat progres ya, orang-orang yang baru pemula sampai akhirnya yang premium. ya, especially kayak 3 tahun terakhir sih Pak, kalau saya lihat ya. Teman-teman saya yang, ya ilah dulu mana bisa sih wine gitu kan. Iya. Minum. Sekarang udah postingnya wine di Instagram. Widih, keren juga. Keren Betul ya. sekali. Yeah, I think that's what we like to happen actually. Hmm. Karena terus terang kan waktu when we started 2004, ya as you said, wine mostly cuma ada di hotel ya. Iya. Bintang 5 lagi, bintang 5, bintang 4. Ya, kemudian kita mulai, and then I think we are very pleased because I think our mission is kind of accomplished ya, dalam artian ya we introduce wine to the bigger market, to every levels, and including entry levels ya, karena itu saya rasa penting sekali untuk. Iya penting bahkan Ya harus kan? mulai dulu kan. Benar. Betul. Dan jadi ya kita juga dulu, if I can remember, tiap minggu tuh maybe at least 2 times we do a free wine tasting every Thursday. Free ya. Free. Jadi emang ya harus korbanin dulu itu ya. Iya. Orang nyobain dulu. Gak apa-apa untuk pancing. Jadi ya orang datang ya, then they taste the wine yang apa yang kita present. And if they like, and mostly they like it, then they buy, right? Iya kemarin kan saya juga diajakin sama Pak Billy untuk Afternoon Wine Society. Iya benar. Iya itu dia bilang Ray kalau bisa bawa teman-teman yang masih rada newbie nih soal wine ya. Saya bawa teman-teman ya. Bagus sih buat mereka supaya belajar dulu gitu kan. Belajar dengan cara yang ringan loh. Bukan yang formal harus Enggak, nyatet. santai. Iya, Bener. santai sambil ngobrol. Iya. Gak boleh intimidating. Gak boleh ya. intimidating, Kadang-kadang gak orang boleh udah kaku. Udah sungkan dulu, gue Iya. tahu apa gitu mau ikut. Gak boleh kaku, Iya. gak boleh apa kayak stiff atau harus formal, enggak. Kita selalu believe, even mungkin tanya sama orang kita juga kalau kita conduct training, kita always remind the trainers ya, atau yang intinya sommelier kita ya, jangan kaku. Ajak ngobrol aja, kayak ngobrol. Ngobrol, minum. Jangan terlalu teknikal juga. Iya. Kan Jadi kemudian dikasih taunya kan. Gua mau minum doang. Bener, nyantai kali ya kan. Jadi ya udah kita ingetin tuh, jangan ini aja, kayak ngobrol aja, ngomongin mengenai wine-nya, apa menurut lu gimana. Jadi tapi no pressure lah. Jadi itu yang continuous yang we doing it ya. Karena ya then again ya, tasting is, we really believe in tasting is believing ya. Tasting is believing and buying. Itu otomatis. Apakah semua wine, berarti semua wine ini Bapak cobain dulu dong sebelum masuk sini? Ya, I think hampir semua lah ya. Mau murah, mahal gitu. Iya, kita tes dulu. We have what we call actually our panelists, group panelists, yang memang kalau setiap kali kita dikasih atau ada wine samples, itu kita adain session untuk kita ngadain tasting bareng. Oke. Nanti kita semuanya selalu usahakan ada, tapi nggak selalu. Tapi dan nggak selalu kita hadir ya. Cuman kalau the team pasti harus melalui panel dulu. Harus melalui panel baru kita setuju ini wine mau kita add or not or what. Luar biasa. Karena kita juga bukan yang kita suka aja yang kita siapkan. Betul. Kita harus lihat yang bisa jual. Betul. Mana yang customer inginkan ya kita harus provide. Ya kalau suka ntar beginian semua wine. Iya. Dan kalau yang suka doang nanti susah jualan. Wine apa? Saya penasaran banget Pak. Wine apa? Wine paling mahal yang pernah Bapak minum, Pak Dani dulu deh. Kalau saya ya. Yang paling crazy. Fortunately enough, I had a chance untuk minum yang namanya Domaine Romanée Conti ya. Domaine Romanée Conti.
is French wine. French, is Burgundy. Burgundy wine. Burgundy. Is number one wine in the world in terms of quality Price. and price. And specifically kan domain Romanée Conti kan juga punya beberapa own Great lah gitu. sub labels ya. Dan semua they produce is all Grand Cru. Nah, dia tuh punya yang paling atas tuh adalah domain Romanée Conti namanya. I can share you the picture. Kemudian mereka punya Latache yang kedua, kemudian punya Romanée Saint-Vivant, kemudian punya Riesberg dulu apa Romanée Saint-Vivant dulu ya? Riesberg, Romanée Saint-Vivant, Grand Ezezu, and Ezezu. Nah, I had the chance untuk try the top. Itu Romanée Conti tahun 1971. 1971. Harganya berapa? Harganya kira-kira ya I think now 25 to 30,000 US dollar a bottle. Hampir $30,000 satu botol. Satu botol 750 mililiter ya. Per tetes tuh hitungnya. Dapat 1 kijang lebih ya. Rasanya kayak apa, Pak? Ya rasanya sih memang out of this world lah ya. Dalam artian memang is difficult to describe, but it's really nice, it's really beautiful. It's a great pleasure to drink it, and also despite the old age lah, now it's about 51 years old ya. It's still very fresh ya. It's really, I mean, well made, very balanced, and you still have the fruits, you still have the acidity. At the same time, it aged well. Yeah. I think, and it's very beautiful. Iya, makanya bilang ada istilah ages like a fine wine gitu. Yes. Makin tua makin enak. Kalau Pak Raymond, enak. apa Pak? Saya mungkin mirip-mirip waktu itu. Bareng-bareng juga ada di acara itu. Yang Latache 67 ya kok. Bukan. Latache berapa? Lupa. Uh-huh. Selain itu ada Petrus juga, ada Kosduri. Top wines of the world. Top wines of the world. Ya. Itu bos-bos lagi party biasanya. Ya, bos-bos lagi party. Saya beruntung dan Pak Dhani beruntung diundang juga. Jadi itulah yang paling top. I think 2003. 2003. Ya. Oke. Ntar fotonya kirimin Pak biar kita bisa, biar nggak bohong gitu. Ntar hoax lagi. Ini dia. Kan biasanya Petrus 82 juga di sini. Petrus 82 juga big format. Yeah, but satu Petrus sangat terkenal. Petrus 82 maybe easily about 10,000 US dollar bottle. My God. Easily, if not more. 150. Ya. Bapak-bapak tuh masih, kan Bapak punya akses ke wine kan udah gampang banget nih sekarang kan, mau yang dari bawah sampai premium. Masih nyimpen botol-botol gitu gak sih yang disimpan buat special occasion gitu? Biasa kan ada nih banyak, saya sih enggak. minum semua. Saya minum semua. Saya kebetulan ya bisa belinya sedikit lebih banyak daripada yang diminum lah. Jadi masih punya excess stok. Oke. Nah Pak, udah 18 tahun nih. Outlet udah banyak. Bisnis wine-nya juga sukses. Bar saya aja ngambil produk dari sini. Gitu. Thank you. Thank you. Ada rencana ke depannya untuk grow-nya seperti apa? Ya ada beberapa sih, mungkin Pak Dhani akan jelaskan lebih lanjut ya. Kita mau buka ke marketnya millennials. Bahkan ke regenerasi lah ya. Ya, generation Z. Iya, generation Z. Ya, itulah yang kita mau membuatkan beberapa konsep, mungkin Pak Dhani bisa jelaskan lebih lanjut. Ya, jadi ya itu memang seperti yang Pak Raymond katakan, kita melihat bahwa to be honest kan Vinplus I think is more for the mature market. Betul, setuju.
Jadi therefore, we have to at the same time, I think build a bridge. Look for the future. Before FinPlus, the market gimana sih yang kita bisa siapkan, istilahnya kita bisa expose, kita bisa educate, tapi maybe because of the image tadi mature market itu kan, they are reluctant to come to FinPlus. Betul. Ketemu bokapnya nanti kesini. Iya, ketemu omnya, bokapnya, ya kan males kan. Ngedrop sih katanya. Ngedrop kan. Udah tua-tua nih, om semua di sini. Walaupun sekarang more sih yang udah mulai the 30s, 35 mereka udah datang lah. Tapi kan ya we have to prepare actually the 20s kan. Iya. Duitnya di situ. Ya mungkin not in terms of they're willing to spend the Grand Cruise ya. Tapi at the same time I think tapi banyak bener. Gennya tuh banyak gitu. Banyak bener. Itu mungkin yang 10th of million saya yang di sana ya. In that category, masa market category. Jadi ya itu yang ya kan dulu kan terus terang kita kan dulu juga one of the founder of Coke and Screw actually. Nah, tadinya kan kita use Coke and Screw as the beginners market more ya. The beginning. Oke. Tapi kan karena ya kita udah sold the shares, then now we have to form it's about time lah juga kita nyiapin lebih banyak untuk konsep yang mungkin lebih fresh lah ya. Ya lebih fresh, kemudian mungkin untuk the beginners, so they don't feel intimidated. Then the place will belong to them lah. Oke. Jadi mau ada konsep-konsep baru, konsep baru yang lebih fresh. Betul. Oke, untuk menarik generasi yang lebih muda mungkin. At the same time juga kita pun lagi menyiapkan konsep of more on the fine dining. Fine dining and of course with the fine wine. Oh iya udah diomongin sama podcast sama Vito kemarin. Gonna do together with Vito. Yang itu juga ya at the same time it's really for us to cover the untapped market yang kita belum, the super premium lah istilahnya ya. Atau itu bapak-bapak mau jadi tempat nongkrong lagi kali kayak dulu. Sambil makan enak. Jadi kalau yang santai istilahnya yang tadi nama yang kita punya di new concept yang milenial tuh, we gonna join with Chef Renata. Wow. So it's really, that's why it's really for the millennials. Karena ya she is a millennial. Yang anak muda lah. And she likes wine. She, as you know, she's the brand ambassador. Famous. Famous, yeah. And she knows really well how to cook well. Yeah. Oh yeah, itu penting juga. The food concept will be done by her. Oke, nice. Wih gila, Chef Renata nggak bilang-bilang. Just ini a teaser only. Teaser only. Dan satu lagi nanti premium yang sama Chef Vito ya berarti ya. Ya jadi that's how. Ya di samping itu kan as you know kita juga udah masuk ke benar-benar hanya one retail yang kecil-kecil. By the name of Wine and Spirit Company, as well as bisa dibilang the new concept yang kita bisa bilang the tasting room is rather unique and new ya. It's not only a small wine shop, but at the same time bisa nyobain juga. Bisa ada event ya, and of course with a better setup. So we're gonna open more of those two concepts. Why not? Yeah. Thank you banget ya Pak Dhani dan Pak Reimer atas waktunya. Sama-sama. Atas expertise-nya. Mungkin terakhir saya minta advice nih buat listener dan viewer kita yang mungkin lagi berusaha atau mau mulai usaha di dunia F&B supaya hopefully jadi seperti bapak-bapak nih sukses. Silakan, siapa duluan? Pak Reimer dulu kali ya. Yang lebih tua dulu. Pertama-tama buat saya sih harus ada passionnya. Ya the business sense of course have to be there. But without the passion, if it's only pure business, I think longevity akan agak sulit dicapai ya.
Kenapa Pak? Apakah karena itu akan ada selalu naik turunnya? Kan pas Ya, turun itu- harus passion. Ya itu naik turunnya. Jadi kalau ada passion kan Ya. pasti kita akan berjuang terus supaya Iya supaya tetap jalan tetap gitu jalan ya. ya. Oke. Ada nih advice Pak. Ya kalau menurut saya sih, terutama kalau di wine business ya, memang wine is not a commodity ya, at the end of the day. So you really have actually a passion, a patience, Batian. Ya passion and patience. Passion. Iya. Nggak ada Passion yang and instan patience. guys, harus Ya. sabar. Iya. Sabar. Iya. Karena kayak untuk understand, for you to be, for instance, let's say, not an expert lah, tapi a wine lover, with no wine a bit more. You need a patient, karena you have to really jam terbang lah ya, bro. Ya lu cobain lah tuh. Jam gitu terbang kan. juga ya itu mulai dari entry level. Percuma ya lu kalau misalnya mulai wine, istilahnya taste budnya entry level nih, putih, Ya, manis, ya easy to drink. Tiba-tiba you minum Burgundy, you minum kayak gini, aduh apa nih sepet ya. asem banget, sepet ya kan, nggak enak apa begitu, kadang-kadang pahit kan. Jadi terus kan orang punya taste bud beda-beda ya. Yeah. Jadi memang itu jam terbang tuh memang harus dilalui, dan harus dilalui itu dengan santai gitu loh. It takes time. It takes us about, for me maybe it takes about, I don't know, I would say 5 years at least to be able to understand about wine. And by keep doing it ya, keep learning, Dan sampai sekarang pun masih. sampai sekarang it's a never ending learning. That is the beauty of wine business. Dan back to ini ya apalagi kalau memang mau berkecimpung di bidang wine F&B yang juga nyiapin wine segala macam ya I think that those two words I think is very important. Of course juga you have to be able to have a good team. Ya kan, you have to really di awal harus turun sendiri lah ya, understand your own business, trial error. Ya mungkin the first time mungkin juga nggak akan sukses ya kan. Bisa fail, tapi ya dan yang penting bisa mau so what fail bangkit gitu lagi kan. ya, so what ya. Keep Coba. trying. Keep trying until you hit it the right formula. Itu sih yang saya juga bisa share ya, karena saya juga awal mulai bisnis juga bangkrut lah istilahnya, nggak jalan atau nggak sukses, ya karena namanya juga lagi belajar ya. Kan anak juga belajar jalan jatuh. Betul. Nah kasarnya you only have to make it once gitu kan, ya sisanya gagal dulu nggak apa-apa, belajar. Exactly. Ya once you hit it, you got the formula and the feeling. I think then you only can do well, and why don't you expand the business? Itu sih. There's a saying, you cannot bounce high if you don't hit bottom. Iya. Hit bottom you can bounce high. Iya, kalau lu udah jatuh lu bisa mantul ke atas, kalau enggak ya nggak bisa. Dan mungkin untuk anak-anak zaman now, mungkin juga one final message saya adalah jangan cepet-cepet mau kaya. Itu penting. Itu ke saya. Itu ke saya juga sih. Gak bisa. Easy come, easy go. Anything naik cepet, turun cepet. There's no such lah yang bisa sustain. Ya. Karena yang penting buka bisnis itu gampang. Duit orang tua, duit nggak tahu lah ya, duit teman apa. Buka gampang. Maintainnya yang susah. Setengah mati. Bikin untung apalagi. Iya. Gitu. Buka gampang. Sangat setuju. Tutup lebih gampang lagi. Istilahnya kalau lu you nggak apa. Try to ini ya. Jadi ya itulah, jangan juga semua mau cepet-cepet lah. Everything takes time lah. Iya. Setuju banget sih. Ya kan akhirnya kan end up-nya kan ya kita tahu sendiri lah, yang main all the yang mau cepet kaya itu. Iya. Kejeblos kan. Jadi ada dua guys, moral diambil dari conversation kali ini. Passion and patience. Passion harus punya passion.
untuk supaya tetap semangat di masa masih turun, masih susah, lagi ngerintis. Dan yang kedua lu sabar, jangan mau cepet kaya, cepet-cepet. Semuanya ada proses. Iya. Terima And kasih. that's how you learn. Exactly Pak, betul. Thank you very much. Sure, sama-sama ya. Buat Pak Dhani, Thank you. Pak Remer. Sukses selalu. Sama-sama. Cheers. Cheers lagi dong. Sekali lagi. Iya dong. Sukses Don't buat waste. Finplus. Amin. Don't waste good wine. Don't waste good wine. Thank you So, banget drink guys. Buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini, jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Main-main ke Finplus, ke Sake Plus, Botanica, The Tasting Room, dan tungguin juga konsep-konsep menarik dari grup Finplus. Mungkin kalau lagi main-main ke Finplus, boleh sapa Pak Dhani dan Pak Remer. Kalau mau Anytime. belajar tentang wine, ya kan bilang nonton. We are here for you guys. Yes. Nanti ada fansnya Pak. Okay guys, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Oke, cheers. Bye-bye. Cheers. Thank you. Thank you. Cheers. Terus lagi Pak. Yeah. Thank you. Thank you.